ini kan sebetulnya tahapan proyek itu kan kita kan buatkan schedule, kemudian dari sesuai dengan kontrak perjanjian itu, karena ini udah di akhir tahun, kita wajib menyelesaikan selama 3 minggu. Jadi itu satu minggu dari semua. Nah, itu ini kan bulan Desember, tidak boleh yang bulan Desember, tapi kita dikasih waktu 21. Dan untuk jangka waktu 3 bulan itu apa saja yang dikerjakan dalam proyek? Kerjakan sesuai dengan apa yang dikontrak, karena ini kontraknya itu adalah kita pemeliharaan, ini kan pekerjaan pemeliharaan, artinya mana yang rusak, yang bocor, itu termasuk dalam item-item yang tertuang dalam RAB namanya. Ya, itu kan rencana anggaran biaya, di dalam situ ada kontrak. Jadi item-itemnya tuh ada semua di dalam kontrak itu, di dalam RAB itu apa-apa yang dikerjakan, dan itu kontrak itu adalah produk dari konsultan. Jadi sebelum kita kontraktor mengerjakan, harusnya konsultan sudah menghitung dulu. Jadi konsultan menghitung sesuai dengan permintaan owner. Setelah pengecekan bersama, kalau di sini kan owner kan terbiak nih kan gitu kan, tapi kan usernya sih terbiak. Tadi kan kita dasarnya dari rektorat kan, dari umum. Jadi apa yang pemeliharaan di sini, apa yang rusak, apa yang seperti ini kan ada lihat kan, ada bocor-bocor, ada yang rusak segala macam, itu perbaikin. Nah itu setelah dianalisa dan dihitung sama si konsultan, baru nanti mereka itu tuakan satu produk itu baru diberikan kepada kontraktor. Kalau kita tekan kontrak, apa yang sesuai dengan si konsultan itu yang kita kerjakan item-itemnya. Item itu memang sudah direncanakan oleh konsultan. Jadi enggak, kita sebagai pelaksana itu nggak bisa suka-suka. Nggak bisa, ini yang ini nggak usah, yang itu enggak. Apa yang sudah tertuang di dalam draft itu udah, itu yang harus kita kerjakan. Pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai dalam penyelesaian proyek ini mungkin kendala-kendala yang dialami apa saja ya? Yang pertama sekarang ini yang kendala itu di waktu, karena waktunya kita itu di dalam pelaksanaan pekerjaan itu waktu ini kan ditentukan bersama, walaupun itu bisa diberi waktu karena alasan tertentu. Yang kemudian faktor cuaca ini kan sama seperti ini kan ada gede-gede. Kita kan nggak bisa nempel itu dari bawah, kita harus dari atas. Pada saat cuaca atau kita kerja hujan kan berarti berhenti, itu kan kendala. Kemudian di sini kan kita biasanya sih dengan posisi waktu saya juga kan harus minta izin nih, kan nggak bisa suka-suka dipakai. Itu kan artinya kerjasama itu harus ada. Kalau sekarang ini di situ aja. Bisa jadi kendala yang lain, karena bisa jadi itu kan kalau namanya di lapangan, di lokasi itu faktor-faktor tertentu bisa jadi. Mungkin selamanya secara kasat mata kita lihat kendalanya seperti ini, bisa kita perhitungkan, oh mengerjakannya pakai plan A, ternyata di lapangan nggak bisa, terpaksa kita pakai plan B. Tapi harus dalam dengan koridor dan sistem yang sesuai dengan teknis yang akan diberikan kepada kita nggak boleh keluar dari koridor itu. Misalnya sistemnya atau bahannya kita harus tidak boleh keluar dari apa yang kita lakukan. Dari kendala itu gimana cara Bapak menyelesaikan, apa solusi? Dia gini, kita harus kelompokkan dulu persoalan. Jadi kan kita kan seperti ini. Ini kan dalam tahap pekerjaan awal. Kita kumpulkan dulu apa persoalan sesuai dengan draft yang kita ambil. Jadi kan kita udah baca, misalnya contoh di sini terjadi kebocoran. Nah kebocorannya kan dasarnya dari mana bocornya? Apanya yang bocor kan gitu? Kenapa bisa seperti ini kan seperti yang hari lihat? Ini kan plafonnya, gipsumnya ini kan udah rusak nih. Rusak karena apa? Karena air. Berarti kan apa bocor? Bocornya itu dari mana? Apakah bocornya itu dari atap atau dari dak? Nah itu harus kita istilahnya kita cari dulu persoalannya. Kita kumpulkan dulu permasalahannya, kita klasifikasikan persoalan-persoalan itu, baru nanti
kalau misalnya yang dari dak itu bocornya apa solusinya, kalau dari atap apa solusinya, itu ada petunjuk-petunjuk teknisnya. Nah, teknisnya itu harus sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. Kita artinya kan misalnya standar untuk perbaikan misalnya atap kerusakannya, kalau kerusakan ringan bisa dia hanya ditambal. Tapi kalau di atapnya kerusakan berat itu harus diganti. Lihat rangkanya. Kalau rangkanya ini kalau di sini kan ada dia yang kontraknya diganti, ada yang kontraknya hanya diperbaiki. Kalau yang diganti sesuai dengan yang diberikan oleh konsultan itu kita wajib ganti. Kita ganti gitu atapnya. Seperti ini kan plafonnya kan yang rusak dibuang. Jadi ini kan dibuang tuh, dibongkar semuanya, dibongkar, mana yang rusak-rusak dibongkar. Jadi dipasang baru. Jadi persoalannya itu dia objektif ya, sesuai dengan kondisi di lapangan, tapi tidak boleh keluar dari kontrak dan program yang diberikan oleh si konsultan. Apabila itu terjadi, baru kita harus diskusi dengan user sama, dan konsultan itu ada dua, konsultan perencanaan sama konsultan pengawas. Nah, kita harus lapor dengan konsultan pengawas, ini tidak dalam kontrak, ini draftnya seperti ini, bagaimana solusinya. Jadi kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kita memang betul-betul bekerja itu sesuai dengan aturan, dan memang harus kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait gitu, ya, terkait di dalam pekerjaan. Gitu dia. Jadi kalau dibilang apa kendalanya Pak? Ya kendalanya tergantung masing-masing, tergantung kondisinya apa yang dikerjakan gitu. Jadi apa yang dikerjakan itu kan kita justifikasi dulu gitu. Kita kan harus justifikasi kan, justifikasi dulu persoalannya. Kita kumpulkan dulu masalahnya apa. Kita buka, kita lihat. Kita nggak bisa asal tebak-tebak. Oh ini bocor ini mungkin dari sini, itu kan kata-kata mungkin. Kalau dalam teknis itu tidak ada cerita mungkin, dalam teknis itu harus pasti. Nah, jadi kalau misalnya kita justifikasi persoalannya, kalau dari awal bisa aja kita ngeraba, kita bisa lihat, bisa kita misalnya berpikir oh ini mungkin dari sini, ini dari sini, itu kan masih perkiraan. Tapi begitu kita udah pelaksanaan, itu harus pasti pelaksanaan teknisnya. Jadi kita kumpulkan justifikasi persoalan, kita cari semua, tapi harus sesuai dengan alur draft kontrak yang diberikan oleh konsultan dan kontrak perjanjian kita dengan pihak ini. Jadi harus seperti itu. Jadi semua draft-draft yang ada di situ, semua item-item itu harus dikerjakan. Karena itu kan udah hasil produknya si konsultan dan kerjasama dengan pihak UI. Jadi kita melaksanakan apa yang sudah mereka rencanakan, supaya hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan user, diinginkan owner sama si konsultan. Gitu. Mungkin itu saja Pak. Oke, mari. Terima kasih Pak. Iya, mari.